Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Umdatul Ahkam. Dan insyaallah kita akan memasuki bab yang baru yang diberi judul oleh penulis dengan Kitabul Libas, bab tentang masalah halal haram pakaian. Kita akan membaca beberapa hadis terlebih dahulu seperti biasa. Kemudian nanti kita akan berikan beberapa catatan. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Janganlah kalian memakai al-harir, janganlah kalian memakai sutra. Karena siapa yang memakai sutra di dunia, maka nanti di akhirat dia tidak akan memakainya. Hadis yang kedua, hadis dari Hudzaifah ibnul Yaman. An Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma qala, beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira, janganlah kalian memakai al-harir, memakai sutra. Walad dibaj, jangan pula memakai dibaj. Sama juga, ini jenis dari sutra yang lain. Jangan memakai sutra dan jangan memakai dibaj. Wala tashrabu fi aniyatidz dhahabi wal fiddah, jangan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan makan dengan menggunakan piring emas atau perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena benda semacam ini milik mereka, maksudnya orang kafir ketika di dunia. Walakum fil akhirah, dan milik kalian ketika di akhirat. Dan kedua hadis yang tadi kita baca, dua-duanya riwayat Bukhari Muslim. Mungkin bisa maju yang di utara ya. Kasihan yang gak dapat karpet, dikasih jalan biar yang gak dapat karpet nanti bisa ke depan. Nah. Baik, kita akan belajar dua hadis ini terlebih dahulu untuk membahas tentang masalah halal haram pakaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa halal itu salah satu di antara syarat diterimanya doa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara rajula yutilus safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram." Nabi SAW pernah membuat perumpamaan, ada orang yang melakukan perjalanan jauh, badannya berdebu, rambutnya kusut, dan dia mengangkat tangan lalu memanggil Allah, ya Rabbi, berdoa. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Nah, salah satu yang disebutkan Nabi SAW adalah pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan nutrisinya haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabai. Sehingga di antara syarat doa diijabai adalah halal. Halal apa saja? Halal makanan, halal apa lagi?
halal minuman kalau kita rinci, dan halal pakaian. Sehingga halal pakaian bagian dari salah satu unsurnya. Selanjutnya, berkaitan dengan pakaian, di sana ada hukum yang dibedakan antara laki dan perempuan. Ada hukum yang berlaku bagi laki-laki dan ada hukum yang berlaku bagi perempuan. Mana yang lebih ketat larangannya, laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Dilihat dari bendanya, laki-laki lebih ketat. Sehingga laki-laki nggak boleh pakai sutra, tidak boleh pakai cincin emas, tidak boleh pakai perhiasan emas. Sementara perempuan diperbolehkan. Ini lebih longgar kalau dilihat dari bendanya, dilihat dari zatnya. Tapi kalau dilihat dari masalah aurat, perempuan lebih ketat, sementara yang laki-laki lebih longgar. Demikianlah keadilan yang diberikan oleh syariat ini. Karena itu ada jenis pakaian yang enggak boleh digunakan lelaki, tapi boleh dipakai oleh wanita. Dan ada wilayah aurat yang itu tidak boleh ditampakkan wanita, tapi boleh ditampakkan bagi. Mungkin di zaman sekarang tidak sebagaimana dulu zaman sahabat, itu hanya dari kain, terutama ashabus suffah. Sampai diceritakan ada di antara mereka yang kainnya itu cuman bisa sampai menutupi hingga betis. Kemudian kalungkan di pundaknya, ditali di pundaknya gini ya. Tali di atas pundarnya agar auratnya tidak kelihatan, mereka pegangi bagian bawah. Di kayak celana. Ya. Terjulur menutupi sekujur tubuhnya, itu pun hanya sampai di betis. Bagian bawahnya dipegangi. Sehingga mereka kalau duduk megangi bagian bawah. Kalau mereka lagi tidur mungkin diikat bagian bawah. Biar nanti ketika mungkin orang tidur kan ngolet ya. Tidak sampai membuka aurat besarnya. Maka di masa Nabi SAW dan para sahabat, ketika pakaian itu masih terasa mahal, telanjang dada itu hal yang biasa. Sehingga Anda kalau membaca hadis Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa sampai kelihatan ketiak beliau. Apa sobek Pak itu Pak? Bukan. Anda bayangin seperti orang ihram. Orang ihram gimana? Cuman kain aja yang ditutupin di pundak. Ketika diangkat tangannya, maka dada beliau kelihatan dari depan, termasuk ketiak Rasulullah SAW. Sehingga kondisi seperti itu menyebabkan para sahabat ketika berpakaian, mereka berpakaian sangat terbatas. Pakaian seadanya, pakaian yang sangat sederhana. Keterbatasan itulah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, selanjutnya. Di sana ada satu ancaman ya. Jadi hal haram yang ini berupa kenikmatan. Jika dilanggar di dunia, maka di antara hukumannya adalah tidak dapat yang serupa di akhirat. Tidak dapat yang serupa di mana? Di akhirat. Sehingga Nabi SAW ketika menjelaskan tentang bahaya memakai sutra, beliau mengatakan, fa innahu man labisahu fid dunya. Siapapun lelaki yang memakai kain sutra di dunia, lam yalbashu fil akhirah,
maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dulu dilarang untuk pakai kain sutra, tapi buru-buru pakai kain sutra, sehingga dihukum oleh Allah, dia dilarang untuk memakai kain sutra besok di yaumil qiyamah. Dia enggak boleh pakai kain sutra besok di hari kiamat. Demikian pula di hadis bawahnya, hadis Hudzaifah. Fa innaha lahum fid dunya. Kain sutra itu milik mereka di dunia. Walakum fil akhirah, dan milik kalian besok di akhirat. Karena di antara pakaian penduduk surga itu apa? Sutra. Di antara pakaian penduduk surga adalah sutra. Sehingga di dunia kita dilarang, dan nanti di akhirat kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian sutra. Apa dalilnya kita akan dikasih sutra? Coba kita lihat. Di surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden. Aden itu artinya abadi, surga abadi. Jannatu adnin, surga yang abadi. Yadkhulunaha, yang mereka masuki. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka akan diberi perhiasan, yuhallaun, diberi perhiasan, min asawira, berupa gelang maupun kalung, min dhahabin, dari emas dan permata, dan lu'lu'. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga itu adalah harir, sutra. Sehingga orang mukmin besok di dalam surga mereka akan diberi sutra oleh Allah. Maka kita dilarang untuk pakai sutra ketika di dunia, karena ini merupakan balasan yang Allah berikan bagi orang mukmin di akhirat. Dan siapa yang memakai sutra di dunia, maka dia tidak dapat yang serupa di akhirat. Sehingga ada sebuah kaidah, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Uqiba bihurmanihi. Siapa yang terburu-buru untuk melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak boleh menggunakannya. Siapa yang terburu-buru melakukan sesuatu sebelum waktunya, dia akan dihukum untuk tidak boleh menggunakannya. Sehingga butuh sabar dan semuanya ada waktunya. Maka kalau orang terburu-buru, belum waktunya tapi dia sudah melanggar, dia dihukum oleh Allah Ta'ala sehingga tidak mendapatkannya. Ini berlaku bagi urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan dunia, kalau orang belum waktunya tapi dia sudah melakukannya, maka dia dihukum tidak mendapatkannya. Yang namanya nyembelih kurban itu ketika kapan? Setelah sholat Id. Kalau ada orang nyembelih kurban sebelum sholat Id gimana Pak? Tidak sah. Biar nanti kan paling awal bisa saya suguhkan untuk sarapan, sehingga gak nunggu terlalu lama. Kalau nunggu setelah sholat Id, engko panitia ira kumpul-kumpul, bar kumpul sarapan dhisik, bar sarapan dhisik ngobrol. Habis itu ngasah pisau, noto sapi, gek nyembelih. Terus nyacah-nyacah sapi masih lama, dapat dagingnya sore. Karena kita kan paling tertunda ya dalam urusan kurban. Nabi SAW kurban itu cepat sekali. Selesai sholat langsung, karena di lapangan sholatnya. Begitu selesai sholat, kambing beli langsung disembelih di situ, dicacah-cacah langsung bisa dipakai sarapan.
Kalau kita kan rapat dulu, habis rapat baru nimbang dulu, baru nimbang terus snack dulu kan. Mau bagi aja pakai rapat dulu. Ini gimana? Karena biar adil ya. Baik, makanya sahibul kurban untuk bisa dapat itulah lama. Kita pengen niru sunnah Nabi SAW, tidak sarapan sampai makan daging kurbannya. Itu nunggu lama sampai gemeteran dhisik. Kok ora teko-teko hingga kadang ngambil apa yang bisa diambil. Jadi pernah saya titip hewan kurban di sebuah masjid gitu, dan saya yang nyembelih. Setelah itu ini nih kalau nunggu kayak gini ya kesuwen. Saya ngambil daging di kepala yang sudah dipotong ya. Ngambil daging di kepala, tak irisi kecil-kecil, tak bawa pulang untuk jadikan sarapan. Nggak taunya sorenya dikasih kepala. Tadi itu Ustadz ngambil daging di kepala, kayaknya beliau minta kepala, dikasih kepala. Bukan maksudnya ini. Maksudnya biar cepat saya. Nah, nunggu sore ya rasido sarapan. Baik. Karena di tempat kita terlalu terlambat yang seperti itu. Contoh yang lain. Kalau orang misalnya puasa Ramadan tapi belum masuk Ramadan gimana? Batal ya. Atau orang sholat wajib tapi belum masuk waktunya, batal. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanihi. Siapa yang terburu-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya. Karena itu bersabar ya. Kalau emang belum waktunya, jangan dipaksakan. Memaksakan sesuatu sebelum waktunya itu justru akan menyebabkan kita tidak mendapatkannya. Ini mohon maaf sedikit misalnya tentang masalah haji. Haji ini kan ada aturannya ya. Ada namanya tasrih haji. Tasrih itu bahasa kita ya, permit, izin untuk haji. Tasrih. Nah, pemerintah Saudi tidak mengizinkan orang untuk haji kecuali dia punya tasrih. Nah, tasrih haji ini bagi orang luar itu hanya bisa diperoleh jika dia punya visa haji. Jadi visa jenis haji ini, visa hajj, ini sebagai syarat untuk dapat tasrih haji. Nah, permainan orang untuk haji itu kan Masya Allah banyak sekali ya. Ada haji koboi. Habis koboi, haji Spiderman, lompat kanan, lompat kiri. Pas waktunya mabit di Musdalifah atau di Mina, mobat mabit. Di mana orang nggak tahu misalnya. Nah, yang seperti ini jadi masalah besar, sehingga jatah makanan kadang kurang, kemudian tempat untuk wukuf jadi rebutan. Tempat untuk mabit di Mina jadi rebutan karena penyusup-penyusupnya banyak. Toilet jadi antri panjang. Kalau mereka perhitungan sesuai dengan porsi, itu tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Tapi karena ilegal seperti ini yang membuat hajinya jadi kacau. Tapi kan ini undangan Allah. Iya, undangan Allah, tapi ada aturannya. Masuk masjid, masjid itu milik siapa? Milik siapa? Milik Allah, Baitullah, sehingga milik umat. Tapi masuk masjid ada aturannya enggak? Ada aturannya. Raiso bludas-bludus. Sehingga ikuti aturan yang ada. Tidak boleh kemudian asal dan waton, sebab itu merusak suasana. Sehingga kalau di masjid misalnya ditulisi dilarang tidur di masjid, boleh nggak Pak? Boleh, sah-sah saja. Tapi kan dulu di zaman Nabi SAW boleh tidur. Iya, dan di sini aturannya kita melarang tidur. Kalau mau tidur silakan di luar. Boleh, silakan boleh. Untuk ketertiban. Kalau misalnya dilarang makan di masjid, boleh untuk ketertiban. Karena
pada asalnya ini dipakai untuk ibadah, salat, zikir, baca Quran dan seterusnya. Terus ada yang kelekaran, Pak dilarang tidur di masjid. Aku nggak tidur kok, tiduran. Tidur sama tiduran sama beda ya. Ini pinter ya jamaah. Makanya langsung takmir dilarang tidur dan tiduran. Tulisannya biar komplit. Aturan-aturan dan itu harus diikuti, ditaati. Karena aturan itu tujuannya untuk ketertiban. Kalau diizinkan silahkan, tapi kalau tidak diizinkan ya jangan dilakukan. Di Masjid Nabawi itu nggak boleh tiduran. Kalau di Masjidil Haram boleh. Dalam kondisi normal di luar Ramadan, di Masjidil Haram orang tiduran di karpet itu dibiarkan. Tapi kalau di Nabawi ya, sama askar disuruh bangun. Jadi tidak disuruh keluar tapi disuruh bangun. Nek turul karo lungguh boleh. Tapi kalau kelekaran sambil tidur miring atau terlentang itu tidak boleh. Baik, jadi kita tidak melarang orang melakukan kegiatan di masjid, tapi mengatur ketertiban masjid itu boleh. Kadang komentar orang yang nggak ngerti itu kayak gitu, nggak boleh makan, dikiranya tidak boleh memanfaatkan masjid. Kamu kalau sholat silahkan, kalau dzikir silahkan. Tapi kalau makan tidak boleh, kita ada aturan ketertiban. Baik. Nah bisa jadi orang yang haji dengan cara yang nggak bener ya, model haji tipu-tipu, pakai visa multiple, visa ziarah, aneka visa-visa yang tipu-tipu itu, ta'ajjala syai'an qabla awanihi, buru-buru sebelum waktunya. Uqiba bi hurmanihi, maka dia dihukum hajinya tidak sah atau hajinya tidak diterima. Ya, saya ulang ya. Dihukum hajinya tidak diterima. Kalau sah mungkin sah dalam arti menggugurkan kewajiban, tapi rano ganjarane karena pakai tipu-tipu. Sebab jika kita mau berbuat taat, ya, berbuat taat, maka jangan awali dengan maksiat. Mau berbuat taat tapi diawali dengan maksiat, gimana taatnya bisa diterima di akhirat kalau ketika mau berbuat taat dia awali dengan maksiat? Nah, ketika nggak sabar ya di sini kejadiannya. Diawali dulu dengan tipu-tipu, dengan aneka yang nggak benar, biar bisa haji. Info yang saya dapat ya, kalau orang haji pakai visa ziarah atau visa multiple selain visa haji, di imigrasi Indonesia aja udah nyogok. Itu baru di imigrasi Indonesia ya. Karena secara aturan tidak boleh. Dan pemerintah Saudi akan menutup ketika ada orang pakai visa yang bukan visa haji, ketika kemudian masuk di daerah Jeddah, terus nanti nggak pakai kain ihram, sehingga sudah masuk mikot tidak pakai kain ihram, nanti pakai kain ihramnya di hotel. Padahal dia hajinya tamattu. Kalau tamattu kan harus umroh dulu. Nah dia kalau umroh dulu, begitu masuk tanah suci kan harusnya sudah memakai kain ihram. Nah, akan ada banyak sekali pelanggaran yang dia lakukan kalau orang itu memaksakan diri sebelum waktunya. Nah, selanjutnya kita bicara tentang masalah aturan dalam berpakaian. Saya tidak membahas masalah aurat ya, meskipun itu salah satu di antara fungsi pakaian. Fungsi pakaian itu apa? Ada dua. Satu, yang kedua, yang pertama menutup aurat, yang kedua menutup aurat. Allah sebutkan dua-duanya dalam Al-Quran. Di surat Al-A'raf ayat 26 Allah berfirman,
Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, sungguh kami telah turunkan kepada kalian libasan pakaian yuwari yang menutupi sawatikum aurat kalian, warishan dan sebagai perhiasan. Maka fungsi pakaian ada dua, untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Sehingga kalau jenengan ke masjid nganggo oblong dengan pakai jas, lebih cakep yang mana, Pak? Hah? Yang pakai jas. Ke masjid pakai kaos singlet misalnya, dengan pakai baju seperti ini, rapi. Kelihatan lebih cakep yang mana? Pakai baju yang rapi. Maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakanlah perhiasan kalian setiap kali kalian ke masjid. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian yang sopan. Yang penting kan nutup aurat. Ya kaos itu nutup aurat, betul, tapi rasopan. Makanya ada bener dan pener. Bisa jadi ini nutup aurat, wis bener nutup aurat, tapi ora pener. Ini gak layak seperti itu. Dan masing-masing tempat ada tingkat kelayakan. Maka di sini kelayakannya apa, di sini kelayakannya apa. Bal-balan kok nganggo koko, pripun ora pantas, apalagi nganggo jas. Kita lanjutkan ya. Aturan berpakaian. Yang pertama, hukum asal bahan pakaian adalah mubah, kecuali yang dilarang. Dan tadi kita sudah menyebutkan yang dilarang apa? Sutra. Terus emas itu masuk pakaian ya? Ya kita tulis saja emas. Misalnya bajunya dikasih emas. Apalagi nanti ada kalau perak boleh, Pak. Ada pakaian yang dilarang, yaitu dicelup za'faron. Dicelup za'faron yang warnanya jadi wantex, warna kuning seperti kainnya orang Buddha. Nah, orang Buddha itu kalau berpakaian punya warna tertentu. Nah, itu enggak boleh ya. Baik, kita lanjut sekarang. Yang kedua. Dilarang memakai sutra bagi laki-laki dan boleh bagi perempuan, boleh bagi wanita. Baik. Yang ketiga, dilarang meniru lawan jenis. Sehingga laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan dan sebaliknya, perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Yang itu menjadi ciri khas. Meniru lawan jenis ini jika dia menjadi ciri khas. Misalnya, ya, daster itu ciri khasnya siapa? Perempuan. Kok wong lanang nganggo daster bal-balan, apa hukumnya? Itu dosa besar. Kenapa Pak kok sampai dosa besar? Coba kita lihatkan hadis ini. Nggih. Kan ada kadang guyon ya, pas 17-an. Coba kita lihat ini. Kenapa disebut dosa besar? Berikut hadisnya. Hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hadisnya riwayat Bukhari.
La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang lelaki yang niru-niru pakaian wanita. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan para wanita yang meniru pakaiannya lelaki. Ini enggak cuma dilarang tapi dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun main-main enggak boleh. Laki-laki pakai jilbab boleh enggak? Enggak boleh walaupun main-main. Dan kita biasakan anak-anak kita seperti itu. Maka yang perempuan jangan diajari tomboy, Pak. Jadi anak tomboy misalnya, potongan-potongan cepak, dipakai pakaian jersey sepak bola. Padahal anak perempuan. Karena nanti bisa jadi itu akan kebawa pada karakter dia ketika besar. Sehingga suasanakan dia namanya perempuan ya kasih pakaian perempuan. Penampilannya penampilan perempuan. Yang laki-laki juga seperti itu. Ojo tinggoni rok. Lanang dikai rok, pakai daster atau pakai apa lagi. Jika itu ciri khas perempuan, maka terlarang bagi laki-laki untuk memakainya. Walaupun misalnya tujuannya ini kan cuma untuk guyon-guyonan, lucu-lucu. Ya lucu-lucu tapi jangan melanggar dosa besar. Biasanya kalau pas 17-an ya, ada lomba apa? Bal-balan bapak-bapak pakai daster nganggo bengesan genco itu pedai ya. Terus kadang nganggo pita dan seterusnya. Ini apa-apaan? Karena praktik seperti ini dilaknat oleh Rasulullah SAW. Yang lebih parah lagi kalau niru-niru seperti bencong ya. Sehingga dia pakai dandanan perempuan, bahkan pakai payudara palsu ya, itu nek tengkalasan nek kok Masya Allah sing dijawil supir truk. Kita kalau didekati itu nyawang wis. Nggih Pak, jenengan dijawil mboten Pak? Nggih. Wis tuwa. Nggih. Melambainya itu lebih melambai daripada perempuan asli. Dan ini jadi karakter yang jelek ya. Karena mereka ini sebenarnya lelaki-lelaki yang normal, tapi golek duit, nyari uang dengan cara seperti itu. Jadi bencong ya. Ya. Ada juga misalnya kalau siang kerja ya, wanto, nek wengi dadi wanti. Ya. Siang Susanto, bengi Susanti. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemain ludruk pripun? Iya, walaupun dagel itu enggak boleh. Apalagi transgen, enggak boleh ya. Transgender itu dosa besar itu. Bisa dilaknat abadi. Karena dia mengubah kemaluan. Pakaian aja enggak boleh apalagi sampai dia operasi untuk mengubah kemaluan. Baik, sekarang kita lihat ini. Berkaitan dengan masalah pakaian. Kalau kita lihat di situ ada 3 ya. Ada yang menjadi ciri khas lelaki. Ada yang jadi ciri khas perempuan. Dan ada yang umum, universal. Universal. Ada pakaian yang universal? Contohnya sandal. Sandal lili atau sandal swallow atau apa itu kan universal ya. Sehingga Anda kalau lihat sandal seperti ini ya, misalnya sandal jepit. Sandal jepit seperti ini mau dipakai laki maupun perempuan bebas enggak? Bebas ya. Karena ini bukan menjadi ciri khas. Tapi kalau ada sandal
perempuan, nah, misalnya sandal perempuan kekinian, wah kayak gini. Tinggo wong lanang gimana Pak? Ya, melambai. Kalau kayak gini enggak boleh ya. Ini jadi banyak kaki. Nah, misalnya kayak gini ya. Kayak gini dipakai laki-laki boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Ciri khas perempuan. Ada sandal ciri khas laki-laki? Ada. Dipakai perempuan? Enggak boleh. Jadi lihat apakah dia ciri khas atau tidak. Sehingga di sini kalau dia universal maka di sini tidak berlaku niru-niru. Mau dipakai laki maupun perempuan boleh. Contoh ya, jaket itu bisa laki dan perempuan. Jaket ya. Maka orang pakai jaket mau laki maupun perempuan dengan model yang sama, insya Allah boleh. Nah, selanjutnya kemeja laki dan perempuan bisa ya. Ada yang kemeja yang dia bisa dipakai laki maupun bisa dipakai perempuan. Selanjutnya yang keempat, tidak boleh pakaian glamor. Tidak boleh pakaian glamor. Bahasa dalilnya syuhrah. Bahasa dalilnya syuhrah. Syuhrah itu mengundang perhatian banyak orang. Contohnya kayak gimana Pak pakaian glamor itu? Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya." Siapa yang memakai pakaian syuhrah ketika di dunia, albasahullahu sauba madzallatin yaumal qiyamah, maka Allah besok di hari kiamat akan memberikan kepadanya pakaian kehinaan. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra dan yang lainnya. Maka di sini pakaian syuhrah dilarang dalam Islam. Sekarang kita lihat keterangan dari As-Sarakhsi. Wal muradu alla yalbasa nihayatan ma yakunu minal husni wal judah fi thiyab ala wajhi yusharu ilaihi bil asabi. Yang dimaksud di sini adalah tidak boleh memakai pakaian yang terlalu bagus ya, atau terlalu mahal, nihayatan ma yakunu minal husni wal judah. Terlalu bagus atau terlalu mewah fi thiyab dalam pakaian ala wajhi yusharu ilahi bil asabi, sampai semua orang itu nuding, sampai ditengeri, sampai jadi tanda dan ciri khas. Semua orang jadi memberikan perhatian kepadanya. Atau sebaliknya, yalbasu nihayatan ma yakun min minathiyabil khaliq, atau memakai pakaian yang terlalu jelek sampai ditengeri oleh masyarakat. Ditengeri Pak ya, ditandain. Jadi dititeni masyarakat. Si A ini kayak pakaian, wah paling elek, compang-camping, sowek-sowek, tambal tebok dinggo. Padahal dia punya yang normal. Ya, coba kalau zaman sekarang ya, ada orang pakai baju tapi modelnya tambalan. Nih. Terus dipakai sholat, kira-kira gimana Pak? Dirasani wong sak kampung, sak kayak gini, pakaiannya kayak gini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu jubahnya tambal 16. Saya mau tiru Umar. Iya, tiru Umar karena beliau memang enggak punya. Bukan karena sengaja pakai seperti itu. Kalau kamu pakai seperti ini sekarang, ya wagu. Itu yang disebut dengan pakaian syuhrah. Terlalu mewah, terlalu jelek. Dua-duanya masuk syuhrah.
Wa jaa fil mawsu'ah al-fiqhiyah, dalam mawsu'ah fiqhiyah disebutkan wa yukrahu lubsazi muzrin bihi li'annahu minasyuhra. Tidak boleh memakai pakaian yang muzrin, yang dititeni orang, karena ini masuk dalam kategori syuhra. Fa in qasada bihil ikhtiyal au idharat tawadu' haruma li'annahu riya. Kalau maksudnya adalah biar kelihatan sombong ya, atau biar kelihatan tawadu', maka hukumnya haram karena ini bagian dari riya. Ya. Misalnya ya, coba kalau kayak gini normal enggak pakaian kayak gini? Ya. Nah, seperti ini, Pak. Sekarang kan lagi tren seperti ini ya. Nek nganggo ketua yang ini normal buatan, Pak. Hah? Beribun? Iya, misalnya pakai seperti ini digawa nang masjid gitu loh. Kira-kira gimana? Wagu enggak? Wagu ya. Ketune dhuwur. Ya kalau masyarakat menilai itu wagu. Kalau kamu pakai ini pas karnaval enggak apa-apa. Karnaval ya. Namanya karnaval kan aneh-aneh pakai. Tapi kalau kau pakai ini pas sholat Jumatan, ya beda lagi. Nanti orang akan gerenengan. Ini ketua apa? Masya Allah. Ini berapa senti? Sampai ada yang 30 senti. Baik. Masya Allah. Ini ada yang 50 senti loh ini. 50 senti. Setengah meter. Ya yang normal saja ya. Karena kalau seperti ini jadinya apa? Wagu. Coba nek tinggo sujud piye itu? Mundur dulu karena jeduk. Ya. Nah ini bisa jadi masuk kategori syuhra tadi, mengundang perhatian banyak orang sehingga jadinya wagu kalau dipandang. Maka semua orang akan yusharu ilaihi bil asabi', semua jari mengarah ke sana, maksudnya mengundang perhatian banyak orang. Wallahu a'lam. Baik. Menyikap itu dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita tambahkan di beberapa poin yang lainnya insyaallah. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dihadiahi teman dari seseorang itu jaket, tapi bahannya dari kulit babi. Itu gimana? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Berarti kita tambahkan di sini ya. Yang kelima, tidak boleh dari bahan najis. Kulit babi kalau sudah disamak itu najis ataukah tidak? Pendapat yang benar najis. Kemudian juga tidak boleh dari bahan najis dan kulit harimau. Kulit harimau, singa dan semacamnya, apapun jenisnya itu tidak boleh. Ada larangan khusus berkaitan menggunakan pakaian dengan bahan kulit harimau, kulit singa atau binatang buas yang lainnya. Jadi enggak boleh, Pak. Ular masuk enggak? Ya? Binatang buas ya. Termasuk. Kalau buaya memang ulama khilaf apakah kulit buaya itu halal atau haram. Ada yang mengatakan buaya itu halal karena dia hewan air, dan ada yang mengatakan buaya itu haram
Hewan air itu kan apapun suci ya. Hewan air itu halal dan semua bagiannya suci. Maka untuk buaya masih banyak yang membolehkan. Nah. Bolehkah wanita memakai celana panjang jin? Jangan pakai jin ya. Jeans. Wanita pakai celana jeans boleh, tapi untuk daleman, sehingga nanti tetap ditutupi dengan rok. Ditutupi dengan rok atau ditutupi dengan jubah atau yang lainnya. Jadi fungsinya hanya untuk pakaian dalaman. Nah, selanjutnya insyaallah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan sekarang dengan perkembangan dunia ini, pakaian untuk atlet itu bagaimana? Karena sekarang untuk ada voli perempuan, sepak bola perempuan, tapi tetap pakai menutup aurat. Tapi pakaiannya kan bukan layak. Istilahnya kan ya seperti itulah pakaian olahraga. Kemudian seragam pilot, seragam sopir. Jelas itu kan kriteria pakaian laki-laki. Seperti pilot, kemudian sopir. Kemudian yang lain lagi, seandainya pakaian laki-laki cuma dihiasi dengan sedikit sutra itu bagaimana? Misalnya hanya di keras saja atau sedikit di pinggiran. Untuk variasi aja itu hukumnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi sebenarnya masih ada beberapa poin yang lain yang belum lengkap di sini ya. Bapak bertanya tentang pakaian untuk seragam tertentu ya, baik laki maupun perempuan, termasuk tadi pakaian apa tadi? Atlet. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, tidak boleh ketat atau transparan. Nah ini untuk laki-laki dan perempuan standarnya berbeda. Perempuan lebih kuat standarnya. Jadi kalau perempuan pakaian ketat bisa jadi membungkus seluruh badannya, tapi ketat tidak boleh. Karena yang penting bukan semata menutupi, namun ada aturan tambahan, yaitu tidak boleh ketat. Pakaian renang wanita itu bisa menutupi dari mulai kaki sampai kepala, sehingga yang tampak cuma mukanya saja. Cuman boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Karena apa? Ketat. Kalau transparan nggak boleh juga. Karena apa fungsinya pakaian kalau transparan? Sehingga kelihatan misalnya dalamannya kelihatan dan seterusnya. Ini jelas nggak boleh. Nah, kita ajari anak-anak kita untuk meninggalkan pakaian seperti itu ya. Kalau untuk kepentingan olahraga, ya olahraga tetap harus berpakaian dengan pakaian yang syar'i. Kemudian, boleh nggak ada sedikit sutra di pakaian laki-laki? Coba kita lihat di sini. Nah, ini ada fatwa yang barangkali bisa kita gunakan ya. Faqad dallat an-nususus syar'iyyah, dalam dalil-dalil syar'i menunjukkan bolehnya lelaki memakai pakaian yang yasirul harir dunal khalis minhu. Boleh bercampur dengan sedikit sutra. Wal yasirul mubah huwa ma kana mufarraqan fi ghairihi tabi'an ghaira mustaqillin binafsihi. Yang dimaksud dengan sedikit yang mubah itu sifatnya hanya ngikuti, sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalkum wal jaib, seperti kum itu
ini lengan tangan, apa namanya? Tutup ini apa namanya? Hah? Mangset, marset di tangan, atau jaib, saku, sakunya sutra, saknya sutra. Lima thabata an Muawiyah radhiyallahu anhu, karena terdapat hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu, naha anil hariri illa maqta'an. Rasulullah SAW melarang sutra kecuali hanya potongan kecil. Sehingga kalau hanya sebatas untuk kerah, untuk mangset ya, atau untuk saku, insyaallah tidak masalah. Alhamdulillah. Selanjutnya, monggo. Ya, sudah selesai. Mau diulangi, Pak? Nanti gantian. Kalau sudah kubu selatan ya. Sudah. Monggo, profesor dulu atau diulangi lagi biar pemirsa juga mendengar. Saya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya sekedar ingin menyimpulkan saja Pak Ustadz. Hanya inti kemantapan saja begitulah. Nampaknya sutra itu dilarang bukan karena asal bahannya begitu dari apa? Dari apa itu ya? Iya ulat, tapi apanya ulat itu. Pokoknya dari lendirnya urat. Ya, bukan lendirnya ulat itu. Bukan itu nampaknya ya, ataukah itu masuk gitu ya. Karena laki-laki tidak diperbolehkan, tetapi perempuan boleh. Artinya itu lebih pada bahwa sutra itu punya karakter lebih cocok untuk apa istilah feminim gitu ya. Apa seperti itu Ustaz gitu ya, karena jadi kalau asalnya karena itu dari sesuatu yang apa ya, yang tadi dari ulat itu, oh nyatanya ya perempuan boleh kok gitu ya. Jadi dengan kata lain ini lebih pada tadi itu apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, ini lebih kepada karakter perempuan gitu ya, bukan tidak tidak cocok gitu bagi karakter laki-laki apa seperti itu. Karena misalnya kalau kita jadi misalnya Nabi misalnya mungkin melarang ya, saya tidak tahu apa dasar hadisnya gitu, bahwa ketika kita minum panas itu kita tidak boleh meniup begitu ya. Ya secara hukum syar'i karena itu diperintah oleh Nabi, kita ya hanya mengikuti saja begitu ya. Tapi dalam perkembangannya kan orang kemudian kenapa sih tidak boleh ditiup gitu ya? Karena itu akan bercampur dengan apa? Seperti racun gitu ya, mungkin dari uap yang kita semprotkan ke air itu, dan itu akan mengganggu kesehatan sekarang gitu ya. Tapi mungkin pada zaman itu kan Nabi ya sekedar enggak boleh begitu gitu loh. Apakah seperti itu Pak Ustadz gitu loh nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi bisa diulang Bapak? Mumpung masih di selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama dengan atlet tadi, atau seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, seniman ya. Kalau ludruk itu kan kebanyakan juga para pemain laki-laki menggunakan perempuan, pakaian perempuan. Begitu juga seniman semua lah, ketoprak, wayang orang maupun yang lain-lain itu kan pakaian antara wanita dan pria itu kan dipakainya silih berganti, dan juga masalah glamornya tadi. Mohon penjelasan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Pertama untuk pakaian seniman ya. Kadang seniman itu kalau tidak dibatasi jadi senewen ya. Makanya aneh-aneh gitu. Kita tanya begini ya, sesuatu yang haram apakah jadi mubah jika tujuannya untuk guyon? Nah, tidak. Ini contohnya ya. Nabi SAW pernah mengatakan, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku jamin orang bisa mendapatkan rumah di surga bagi siapa yang meninggalkan dusta meskipun tujuannya guyon. Jadi walaupun tujuannya guyon, dusta tetap haram, tidak boleh. Kalaupun tujuannya untuk menghibur, berpakaian yang dilarang seperti tadi ya, meniru wanita atau meniru laki-laki, ini kan tujuannya untuk menghibur, tetap tidak boleh. Karena itu dilarang, alasannya adalah jangan tiru-tiru. Mau tujuannya untuk menghibur, mau tujuannya untuk serius. Karena kalau tujuannya untuk menghibur, ya bencong itu menghibur semua. Nanti jadinya boleh kalau kayak gitu. Sehingga nggak ada sisi alasan kalau untuk guyon dan menghibur hukumnya boleh. Kamu mengecualikan sesuatu yang hukum itu tidak bisa dikecualikan. Kamu mengecualikan hukum padahal tidak ada pengecualian yang diterima dengan alasan seperti itu. Baik, maka nggak boleh juga Pak ya. Sehingga seniman memakai pakaian yang haram, niru-niru perempuan ya nggak boleh. Walaupun alasannya untuk seni ya. Kalau seni ya jangan yang haram. Seniman Indonesia itu hanya bisa mengeksploitasi aurat rata-rata. Sehingga hiasan-hiasan kayak di bandara itu kalau bukan hiasan perempuan, itu rasanya nuansa seninya nggak ada. Inilah kualitas seniman di tempat kita. Mereka hanya bisa sebatas mengeksploitasi perempuan. Itu gaya seniman di tempat kita. Ya mungkin perlu upgrade sedikit lah. Tiru kayak seniman-seniman Eropa yang lebih bernuansa teknologi ya. Ada seni bagus sekali yang pernah tampil di YouTube. Saya pernah nonton, ini bagus ini. Jadi gabungan antara teknologi dengan seni dan kelihatan bagus. Ya, Indonesia belum bisa yang kayak gitu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah latar belakang larangan. Memang ada dua ya yang perlu kita bedakan. Ada larangan, ada hikmah di balik larangan. Kadang kita dulu dilarang oleh orang tua, itu ya mong manut. Jadi wong tua ra entuk, wis pokoke ra entuk. Lah kenapa? Wis pokoke ra oleh. Itu kita enggak tanya tentang alasannya. Karena wah, nek iki dilanggar ra elok. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan kepada siapa? Orang tua. Walaupun bisa jadi itu berangkat dari mitos. Kita dilarang oleh Nabi SAW itu berangkat dari wahyu, bukan dari mitos. Tapi kadang banyak orang mempertanyakan. Nah, inilah ketidakadilan sebagian masyarakat. Sehingga dilarang alasannya mitos dipercaya, tapi dilarang alasannya wahyu dipertanyakan. Nah, ini terkadang ada sebagian orang yang seperti itu ya. Nah, kita tidak boleh bersikap demikian. Kalaupun misalnya kita tahu ini dilarang, maka prinsip kita adalah ya kita jauhi. Masalah tahu alasan dan tidak tahu alasan bukan urusan kita. Itu yang pertama ya. Kalaupun tahu alasan ya kita pakai alasan itu. Nah, berkaitan dengan sutra, alasannya bukan bahannya. Sutra itu suci. Sehingga kita kalau menyentuh sutra enggak perlu cuci tangan. Laki nyentuh sutra boleh enggak? Boleh kalau nyentuh saja ya. Karena suci. Tapi kalau memakai pakaian sutra dilarang. Seperti pakai emas. Emas itu suci atau tidak, Pak? Suci. Untuk perhiasan enggak boleh, tapi untuk ring jantung boleh enggak? Boleh. Karena ring jantung itu perhiasan enggak? Perhiasan saya tak simpen di tempat yang paling dalam sehingga tidak bisa dicuri orang. Ditaruh di jantung. Itu loro, Pak. Atau ditaruh di gigi emas. Boleh, karena itu bukan perhiasan ya. Sehingga orang punya gigi emas dipamerkan enggak?
Ya, delok ento untukku. Nah. Sehingga di mana-mana ketemu orang Dia tidak akan pamerkan karena lebih kepada fungsi. Ya, maka yang seperti ini tidak masuk kategori perhiasan. Jadi Rasulullah SAW sudah menyebutkan larangan memakai sutra itu latar belakangnya adalah biar nanti dapat balasan sutra di akhirat. Ya. Meskipun bisa juga dimaknai perempuan boleh. Nah berarti itu memang perhiasan khusus perempuan, yang laki-laki jangan. Ya. Wallahu a'lam, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.